Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah qaimi bihuquqillah wa mawaqatillah wa farrajaha Allah الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حتى أتاه المنية وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع من نهج منهجه وسلك مسلكه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, para musyahidin, para pemirsa, singkatnya musyahidin, musyahidat, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Sebelum memulai segala sesuatu, tentu yang paling utama dan yang paling pertama adalah alhamdulillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah diberikan pada kita semua, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan kedua macam nikmat tersebut sebagaimana telah difirmankan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kepada kalian, kepada kita semua, nikmatnya, segala macam nikmatnya, zahiratan wa batinah, entah itu nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat yang bersifat batiniah. Di antara nikmat-nikmat yang paling luar biasa tentunya adalah nikmat yang paling istimewa adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah karyanya pernah menyampaikan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3 bahagian. An-ni'amu thalathatun, sabda bahasa beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sahibu Madarijus Salikin, bahwa beliau menerangkan bahwa nikmat itu ada 3 kategori. Yang pertama, nikmatun hasilatun ya'lamu bihal abdu. Nikmat yang pertama adalah nikmat yang terhasil, nikmat yang nyata nampak, sudah terhasil di hadapan kita, ya'lamu bihal abdu. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menyadari tentang wujud daripada nikmat tersebut. Dan ini tentu banyak di antara kita yang bisa dengan mudah mengenali nikmat. Contoh kecilnya misalnya seorang ibu-ibu ketika dikasih uang belanja oleh suaminya 50.000 atau 100.000 misalnya setiap hari, maka dia langsung mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dengan melafazkan lafal hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, ada nikmat menurut beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ada nikmatun muntazaratun yarjuha. Ada nikmat yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan kedatangannya. Ini juga sangat cepat dideteksi oleh seorang hamba dan sangat sifatnya sangat umum, sangat biasa kita temukan. Misalnya seorang petani yang menunggu panennya akan tiba, dia bisa memperkirakan dengan ilmu dari pengalamannya, bisa memperkirakan bahwa dalam jangka sekian hari ia akan mendapatkan hasil panen sekian ton. Atau pengusaha-pengusaha yang lain, atau bahkan mungkin para pegawai yang digaji setiap bulan, kepada tanggal-tanggal tertentu ia menunggu gaji yang akan ia terima. Maka ini adalah nikmat yang muntazaratun, yang ia tunggu-tunggu, yarjuha, yang ia tunggu kedatangannya. Atau nikmat dalam bentuk lain, seorang ayah yang menunggu kelahiran anaknya, yang menurut dokter dalam ilmu kedokterannya memprediksi bahwa anaknya akan lahir pada 10 hari ke depan misalnya. Maka ia menunggu-nunggu dengan penuh harap datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, nikmat yang kedua ini pun mungkin bisa dideteksi oleh setiap hamba, kemudian ia dengan sadar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang ketiga, ini nikmat yang paling halus, nikmatun huwa fiha la yash'uru biha. Ada satu macam nikmat yang seorang hamba itu berada di dalam nikmat tersebut. Huwa fiha, ia berada di dalam nikmat tersebut,
la yash'uru biha, akan tetapi ia tidak pernah menyadari tentang keberadaan nikmat tersebut. Contoh kecil adalah contoh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kita diberikan oksigen untuk bernapas setiap hari. Kita tidak pernah menyadari berapa kali kita mengeluarkan, menarik nafas, mengeluarkan nafas kita. Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak 5 menit saja di stop, mungkin banyak di antara kita yang akan meninggal dunia. Dan kita tidak pernah menyadari nikmat tersebut, dan sulit bagi seorang hamba untuk mendeteksi nikmat tersebut kecuali mereka yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama di antara nikmat ini adalah yang ketiga ini. Nikmat jenis ketiga ini adalah nikmat yang seorang hamba berada di dalamnya namun ia tidak pernah menyadarinya, adalah nikmat iman. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama, nikmat yang paling istimewa, yang hampir banyak di antara kita yang jarang kita mensyukuri. Ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, kemudian begitu dalam kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena merasa itu adalah nikmat yang luar biasa. Pernahkah kita menyadari bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita sedang berada di dalam sebuah nikmat yang agung, nikmat yang paling istimewa, bahkan yang teristimewa di antara yang lain. Para kiai kita, para tuan guru kita, para ustadz kita, para muballigh kita sering menyampaikan ayat yang mengatakan la insyaallah azidannakum, jika kamu bersyukur akan kami tambahkan. Dan kita selalu mengalihkan makna bersyukur itu kepada nikmat-nikmat yang bernilai materi, karena kita ingin ditambah materi kita. Jika nikmat materi itu begitu penting, pernahkah kita mensyukuri nikmat iman kita? Logikanya, jika iman adalah nikmat, maka jika Anda ingin nikmat Anda disebut, karena dalam keterangan hadis dinyatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Maka langkah pertama untuk menambah keimanan itu adalah ya tentu dengan mensyukuri bahwa kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini nikmat yang beriman, nikmat yang dikatakan nikmat iman itu sangat penting, sehingga para ulama mengumpamakan nikmat iman itu seperti permata yang sangat berharga. Kalau boleh kita analogikan seperti ini, jika ada sebuah rumah ini jelek, kemudian dihuni oleh orang yang tidak memiliki apapun, di rumahnya hanya ada satu sarung, satu piring, satu gelas, satu sendok, satu baju, satu celana, satu istri. Kira-kira apakah rumah seperti ini akan disambangi oleh maling atau rampok? Logikanya mengatakan tidak. Kenapa? Apa yang akan dicari oleh maling tersebut? Karena di sana tidak ada apa-apa. Namun jika ada sebuah rumah yang bagus, kemudian rumah itu di dalamnya terdapat permata yang sangat berharga, logika mengatakan maling dan rampok akan selalu mengintai rumah itu. Maka kita semua ini adalah ibarat rumah yang bagus itu, yang di dalamnya terdapat permata yang sangat indah, dan permata itu bernama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rampoknya, malingnya selalu mengintai kita untuk merebut iman itu, untuk merampok iman itu, untuk mencuri iman itu. Dan kita sudah tahu malingnya dan rampoknya itu dipimpin oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di dalam firman-Nya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, yang menurut para sejarawan Islam ia bernama Azazil, yang kemudian setelah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ia dijuluki dengan nama iblis. Pasukannya bernama syaitan. Inilah yang setiap hari mengintai kita untuk mencuri iman kita, permata yang paling berharga dalam diri kita. Dan kita mengetahui dengan adanya iman ini, semua perkara yang ada, semua amalan, semua perbuatan yang kita lakukan menjadi berharga, karena permata yang berharga itu ada. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, yang dalam istilah para ilmu hadis, pada istilah ahli hadis, ketika kedua imam ini bersepakat pada lafaz dan makna hadis,
Maka istilah hadisnya disebut dengan nama muttafaqun alaih. Disepakati oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Jazbah Al-Jufi Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada sebuah hadis yang sangat menarik bahwa Rasulullah SAW menyatakan pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman ibn Sakhrin Ad-Dawsi yang kita kenal dengan nama Al-Imam atau As-Sahabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Makna hadis ini adalah kira-kira al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Ada keraguan daripada periwayatnya apakah mengatakan bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Kata-kata bid'un dijelaskan oleh para ulama, para syarih hadis mengatakan bid'un itu adalah kalau di bagian angka, maka itu antara angka 3 sampai angka 10, antara 3 sampai 9, 70 sekian atau 60 sekian bahagian keimanan. Fa'adzaluha, yang paling afdal di antara semua bahagian itu adalah kalimat atau qaulu la ilaha illallah, perkataan yang mengatakan la ilaha illallah, karena ia adalah miftahul jannah, membuka surga. Wa adnaha, namun yang paling rendah dari bahagian keimanan itu adalah imatatul adha anil tariq. Jika Anda pergi ke masjid misalnya, kemudian di tengah jalan Anda melihat ada kotoran atau ada hal-hal yang akan mengganggu orang lewat, kemudian Anda memindahkannya dengan penuh kesadaran sambil menyatakan, kalau saya tidak pindahkan akan ada orang yang terganggu yang lewat di jalan ini. Maka itu disabdakan oleh Nabi SAW adalah bahagian rendah daripada keimanan. Kenapa? Hanya memindahkan batu, hanya memindahkan sesuatu yang menghalangi orang, mungkin kerikil tajam di pinggir jalan, Anda pindahkan karena Anda takut itu akan mengganggu orang. Itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena adanya keimanan dalam